Woi. Assalamualaikum semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan Donghwa Dunia Roh part 14. Di part sebelumnya, Guru Simi memutuskan untuk meninggalkan Akademi Kekaisaran karena ia kecewa terhadap sikap Pangeran Sunying yang tidak menghargai kedatangan guru dan murid Akademi Shrek. Terlihat Yanji yang sebelumnya pernah bertanding dengan mereka sedang menemui Fengho dulu, yang ternyata dia adalah kakeknya. Dia mengadu tentang Tangshan yang dapat dengan mudah menetralkan racunnya. Sementara itu mereka berjalan meninggalkan akademi dan memutuskan membuka kembali Akademi Shrek dan selalu mengikuti pertarungan untuk mengalahkan Akademi Kekaisaran. Semi pun langsung berlutut memohon maaf karena sebab dirinya mereka dalam situasi yang seperti ini. Ia pun juga sangat berterima kasih atas jasa Guru Flander yang membuat dirinya sampai bisa di titik ini. Kemudian ia mendukung keputusan mereka untuk membuka kembali Akademi Shrek. Namun sebelum mereka pulang, terlebih dulu Guru Flander mengajak mereka mencari tempat penginapan untuk beristirahat di kota Tiandou itu. Mereka berhenti di depan pintu masuk sebuah akademi yang bernama Akademi Brewmaster. Guru Flander membaca lowongan pekerjaan yang terpampang tepat di depan akademi itu, yang menginformasikan akademi itu sedang memperluaskan wilayah dan sangat membutuhkan 10 posisi guru di atas level 40. Ia pun sangat tergiur dengan lowongan itu dan mengajak mereka semua untuk mendaftar sebagai guru. Mereka menemui seseorang bernama Yinsu yang akan mengetes kekuatan mereka. Sebagai penentu, diterima tidaknya mereka sebagai guru. Ketika ia mengetahui jika mereka semua telah mencapai level 40 ke atas, maka ia pun meluluskan mereka semua tanpa harus melalui tes tambahan. Mereka semua pun saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Melihat kekuatan mereka yang begitu sangat tinggi, Yensu pun terlihat terkejut dan langsung menghormati mereka semua. Hal itu menjadi bukti jika kekuatan merupakan suatu hal yang begitu sangat penting dan akan menjadi tolak ukur seseorang layak tidaknya untuk disegani. Mereka menemui direktur akademi yang ketika itu sedang di taman. Tuan Yinsu langsung memberitahukan kedatangan mereka yang bermaksud untuk mendaftar sebagai guru di akademi itu. Di saat kepala direktur melihat mereka, ia pun sangat terkejut karena mereka yang datang, Guru Xiaoqing dan Flander, ternyata sahabat dekatnya yang telah lama tak bertemu. Dia bernama Liu Erlong. Nampak ia sangat sekali merindukan kedatangan Xiaoqing dan lebih memprioritaskannya daripada Flander, yang memperlihatkan jika mereka berdua lebih dari hanya seorang sahabat. Namun Xiaoqing nampak terlihat murung, seakan ada suatu hal yang ia sesali sejak bertemu kembali dengan sahabatnya itu. Kemudian Guru Vander pun menanyakan kabarnya, lalu memperkenalkan semua guru dan murid dari Akademi Shrek. Dan setelah mengejutkan, ternyata mereka bertiga merupakan anggota dari grup segitiga emas, yang dulu selalu bersama untuk berkeliling dunia. Guru Vander menceritakan sebab mereka sampai di sini, dan melamar sebagai guru untuk mendapatkan uang. Liu Erlong sangat begitu marah setelah mengetahui Akademi Kekaisaran telah berani merendahkan Akademi Shrek. Dan karena hal itu, ia langsung memutuskan saat itu juga untuk menjadikan Guru Vander sebagai pemilik sekaligus pemimpin Direktur Akademi Brewmaster dan meminta mereka semua tinggal selamanya di akademi itu. Tak hanya itu, ia juga akan melangsungkan rapat untuk mengubah nama Akademi Brewmaster menjadi Akademi Shrek. Kemudian Erlong mengajak mereka makan bersama. Namun sampai saat ini, Xiaoqing masih terlihat murung. Ia mengajak Tangshan keluar dan menceritakan sebab dirinya yang kini selalu murung ketika bertemu dengan Erlong. Yang ternyata hal itu karena dirinya pernah mempunyai masalah dengannya dan berlari menjauhinya selama 20 tahun. Masalah itu bermula ketika dirinya masih muda. Kala itu, Xiaoqing merupakan keluarga kerajaan. Namun keluarganya tak pernah menyukainya karena kekuatan jiwanya yang tidak normal. Kemudian dia berusaha membuktikan jika dirinya layak dengan pergi dari rumah dan belajar dengan keras, berharap keluarganya bisa menerimanya kembali. Namun di tengah perjalanan, ia sempat dihadang penjahat dan beruntung dibantu seorang dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dia adalah Flander muda. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua menjadi teman, lalu berjelajah bersama. Suatu hari mereka bertemu dengan wanita cantik di hutan. Dia merupakan Erlong muda. Setelah pertemuan itu, mereka bertiga langsung menjadi sahabat. Dan secara bertahap, mereka dikenal sebagai grup tiga di dunia. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua mencintai seorang wanita yang sama. Xiaoqing yang notabene tak mempunyai kekuatan, ia tak berani mengungkapkan perasaannya, dan lebih memilih untuk memendam perasaan itu. Sementara itu, Flander yang menyukai Erlong, ia langsung mengungkapkan perasaannya itu, dan kemudian melamar Erlong. Namun di sisi lain, Erlong tak menyukainya, dan lebih mencintai seorang Xiaoqing yang lemah, namun menyukai teori. Saat itu dirinya sangat bahagia ketika Erlong mengungkapkan cinta kepadanya. Vander pun dapat menerima itu dengan cepat dan menganggap Xiaoqing sebagai saudara, sedangkan Erlong sebagai adik tirinya. Di hari itu mereka berdua sangat bahagia. Flander mempersiapkan dan mengadakan acara pernikahan untuk mereka berdua. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika pamannya yang bernama Yu Lumian, seorang tetua kedua keluarga naga tiran biru, datang untuk menjemput Erlong.
yang ternyata Erlong adalah putrinya. Sehingga itu berarti Erlong merupakan keponakan Xiaogang sendiri. Dan berarti mereka berdua diharamkan untuk menikah karena masih saudara. Mengetahui fakta yang sebenarnya, Xiaogang sangat tidak menyangka dan berlari seperti orang gila. Karena orang yang selama ini dia cintai dan sangat ia dambakan akan menjadi istrinya, ternyata keponakannya sendiri. Dia sangat tidak kuasa menerima kenyataan pahit tersebut, sampai-sampai dia berniat ingin mengakhiri hidupnya. Namun Flander datang untuk menghentikannya. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya dan bersembunyi dari Erlong. Namun di sisi lain, Erlong selalu mencarinya. Hal itu ia lakukan karena Xiaogang berharap Erlong bisa hidup bahagia setelah jauh darinya. Di saat yang sama, Erlong yang ternyata mendengar itu semua dari tadi, keluar dari balik pohon dan mulai mendekati Xiaogang. Sehingga kini mereka berdua bisa bertemu kembali setelah 20 tahun berpisah untuk menerima fakta yang sebenarnya dan memutuskan hidup bersama sebagai keluarga. Flander pun tak kuasa menahan kesedihannya ketika mendengar kisah konyol sekaligus menyedihkan dari sahabatnya itu. Sementara Tangsan, dia juga turut bahagia setelah berhasil menyatukan mereka kembali. Kemudian dia mulai berjalan memasuki hutan, namun tiba-tiba dia merasakan aura dingin yang menandakan akan adanya suatu bahaya. Dia sangat waspada dan ketika seorang misterius mendekatinya, Tangsan langsung menyerangnya. Namun tiba-tiba dia sudah tersadar di dalam gua yang berisi puluhan ular berbisa. Kemudian datang seorang misterius yang ternyata dia Feng Hao dahulu. Dia mulai menginterogasi Tangsan dan menanyakan cara Tangsan dalam menghentikan racun dari cucunya ketika bertarung di arena Suto. Pertanyaan itu pun bukanlah hal sulit bagi Tangsan karena dia juga sangat ahli di bidang racun. Mengingat Tangsan merupakan reinkarnasi dari seorang jenius, ahli racun sekaligus senjata dari Setetamen. Di sini Tangsan meragukan keahlian Feng Hao dalam hal racun. Hal itu langsung menyulut kemarahan Feng Hao dan mengancam akan membunuhnya. Namun Tangsan tak sedikit pun takut dengan ancaman tersebut karena ia menganggap racun Feng Hao hanyalah sampah. Feng Hao pun tidak terima dengan pernyataan tersebut. Di sini Tangsan mulai mendapatkan serangan dari seorang Feng Hao dulu. Namun dia tetap berusaha menekankan jika racunnya benar-benar hanyalah sampah. Karena tak hanya bisa meracuni orang lain, namun juga meracuni dirinya sendiri. Tangsan pun kembali menjelaskan dengan sangat detail yang membuktikan jika dia benar-benar telah diracuni dengan racunnya sendiri. Dia sangat tidak terima dengan pernyataan Tangsan tersebut, sampai dia kembali menyerang Tangsan. Tangsan pun mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Namun yang pasti, kekuatan Feng Hao bukanlah tandingannya. Feng Hao berniat ingin membunuh Tangsan dengan terus menekan Tangsan dengan kekuatannya. Tangsan pun berjanji akan menyembuhkan racun di dalam tubuhnya. Dengan syarat dia tetap membiarkannya hidup, karena jika tidak maka dia akan terus menderita dengan racunnya sendiri. Dan parahnya lagi, Yarnji cucunya sebentar lagi akan mati karena tak kuasa menahan racun di dalam tubuhnya, yang sangat cepat dalam menginfeksi karena ia memiliki racun tersebut sejak lahir. Feng Hao pun mulai tersadarkan dia sangat dibuat prihatin karena selama bertahun-tahun bermain dengan racun, Feng Hao tak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Terlebih lagi cucu tercintanya yang selama ini tak sadar telah terinfeksi dengan racunnya sendiri. Kemudian Feng Hao pun berjanji akan membiarkannya hidup selama ia benar bisa menyembuhkan Yanji dengan dirinya dan akan membalas kebahagiaannya itu dengan membantunya sampai 3 kali. Namun di sini Feng Hao sedikit ragu dengan pengetahuan Tangsan tentang racun, sehingga ia meminta Tangsan untuk membuktikan keahliannya terlebih dahulu dengan melewati 3 tahapan tes darinya. Namun sebelum itu, dia memberi Tangsan kesempatan 1 hari untuk mencari dan memakai tanaman-tanaman di tempat itu sebagai penangkal nanti ketika ia akan mengujinya dengan 3 racun berbeda. Kemudian Feng Hao mulai mengantarkan Tangsan ke sebuah tempat yang menjadi tempatnya berbagai jenis tanaman obat dan racun. Setibanya mereka ke tempat tersebut, perhatian Tangsan langsung tertuju ke sebuah mata air api dan es, pertemuan antara es paling dingin dengan api paling panas di dunia. Selanjutnya dia pamit akan pergi dan mengingatkannya supaya tidak menyentuh mata air tersebut, karena siapapun yang menyentuhnya akan tidak kuat dan mati. Bahkan dirinya pun mengaku juga tidak mampu berlama-lama di tempat itu, karena efek panas dan dingin yang dikeluarkannya secara bersamaan. Nampak Tangsan sangatlah bahagia bisa pergi ke tempat seperti itu, karena ia banyak menemukan tanaman-tanaman langka. Dari berbagai banyaknya tanaman langka di tempat itu, Tangsan belum berhasil mendapatkan tanaman yang sangat baik dalam menyembuhkan racun, sehingga ia pun memutuskan untuk membuka kembali lembaran berharga yang pernah ia pelajari dari Setetamen. Setelah itu, Tangsan memutuskan untuk menerjang tempat yang sangat dingin, demi memperoleh bunga segi 8 rumput dingin. Setelah itu, Tangsan memotong bunga api, dan selanjutnya memakan kedua bunga tersebut secara bersamaan. Dan tiba-tiba ia merasakan ketidakstabilan suhu tubuhnya setelah memakan kedua bunga tersebut, sampai ia tak kuasa lagi menahan rasa sakit itu, dan terjatuh ke dalam sumber mata air api dan es. Terlihat rasa panas dan dingin dari sumber mata air itu tak berefek sama sekali pada tubuh Tangsan.
dan ia membiarkan tubuhnya terus tenggelam. Karena sekarang dirinya mampu menahan rasa yang sangat dingin maupun panas setelah memakan kedua bunga tersebut. Sementara itu mereka bertiga mencari keberadaan Tangsan dan menduga jika Feng Hou lah yang menculik Tangsan. Sehingga sebelumnya mereka sempat menanyakan persembunyian Feng Hou kepada 3 guru akademi kekaisaran. Untuk kemudian mereka pergi menuju persembunyian Feng Hou yang berada di dalam hutan dekat sebuah pegunungan. Dan terlihat Feng Hou sedang menunggu keberhasilan Tangsan karena sebenarnya ia sangat berharap kepada Tangsan untuk kesembuhan cucunya. Namun, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Tangsan, mengingat tempat tanaman langka tersebut sangatlah berbahaya baginya. Sehingga ia berniat pergi mengecek keselamatan Tangsan. Namun tiba-tiba ia merasakan kedatangan dari 3 ahli roh yang beraninya mendekati tempat persembunyiannya. Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil menemukan keberadaan Feng Hou. Namun, Feng Hou malah memancing kemarahan mereka dengan mengatakan jika orang yang ia cari yaitu Tangsan telah mati. Hal itu membuat mereka bertiga sangat marah, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka bertiga membentuk formasi segitiga emas untuk menggabungkan kekuatan jiwa dan mengubah Lu Sanpo menjadi naga suci legendaris dengan kekuatan super dahsyat. Awalnya pertarungan itu terlihat seimbang, namun serangan mereka membuat Feng Hou lebih bertarung serius. Sampai ia mengeluarkan skill terkuat pandangan Raja Ular Medusa. Menyadari kedahsyatan serangan Feng Hou, Xiao Qing pun mengeluarkan skill tertinggi petir Lu Sanpo. Namun sayangnya, kekuatan tersebut belum sanggup mengimbangi skill dari Raja Sang Ular. Bahkan skill tertinggi yang mereka keluarkan seketika berubah menjadi batu ketika terkena tatapan mata dari Raja Ular milik Feng Hou. Nampak serangan itu sangatlah fatal dan sangat membahayakan keselamatan Lu Sanpo. Sehingga kini Xiao Qing mengeluarkan wujud asli dari naga suci yang mampu menelan kekuatan dari Raja Ular Feng Hou. Namun lagi-lagi, keahlian Feng Hou tak dapat mereka lampaui. Karena Feng Hou mengeluarkan kemampuannya untuk menghentikan waktu dan kemudian memasukkan inti racunnya ke dalam tubuh naga suci. Dan tamatlah sudah, mereka bertiga mengaku kalah dan terancam akan mati di tangan Feng Hou. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.